Nutupi pemataku, naik bodoh olo aku, sai lewat mengganggu, lobong naik gula aku, urupi tatap atutu, mano mana burju. Tuhan dimi Tuhan, uleon diriko, sai toma dirajai, sanok pamatako, ibana utang ihon, sai sotau ditogihon, tunggu pertanian, mana diujian, otoni permadiai, saya marajaki. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan renungan untuk kita pada hari ini, Sabtu tanggal 3 Juni 2023, yang tertulis di dalam Kejadian 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menyatakan bagaimana Allah menciptakan manusia yang berasal dari debu tanah. Tentu dalam Alkitab debu tanah memiliki banyak makna. Ketika bangsa Israel membuka bajunya dan menanggalkan pakaiannya dan membuat debu tanah di atas kepalanya, maka itu menandakan penyesalan, pertobatan, dan juga bisa menandakan tanda kedukaan. Tetapi di beberapa nats Alkitab kita bisa melihat ketika seorang pelayan ataupun hamba Tuhan ditolak dari suatu tempat, maka dia akan menghempaskan debu tanah dari jubahnya. Artinya meninggalkan ataupun membiarkan begitu saja. Jika kita melihat dalam penciptaan ini, debu tanah itu menunjukkan atau bermakna kehampaan dan ketidakberartian. Oleh karena itu, jika dikatakan manusia berasal dari debu tanah, maksudnya manusia berasal dari yang tidak berarti dan tidak ada apa-apanya. Tanah menunjukkan relatifnya hidup manusia hanya sementara dan juga bersifat fana. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi walaupun demikian, dengan jelas dikatakan di dalam firman Tuhan ini, Allah membentuk atau menciptakan manusia dengan tangannya.
Tidak seperti ciptaan yang lainnya yang Allah ciptakan dengan firman-Nya. Bahkan Allah memberikan ataupun menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah yang membuat manusia begitu berharga. Tanpa Tuhan, manusia hanyalah debu tanah yang tak berarti dan fana. Tetapi di dalam Tuhan, kita berharga. Inilah yang patut kita syukuri, bahwa Allah telah mengangkat kita dari kehinaan. Allah telah mengangkat kita dari ketidakbernilaian. Allah telah mengangkat kita dari kefanaan. Oleh karena itu, mari kita juga mengasihi diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri. Karena ada banyak orang yang saat ini bisa mengalami perasaan tak berharga. Entah itu karena ditolak orang-orang sekitar, entah itu karena kegagalan-kegagalan dalam kehidupannya, entah itu karena kelemahannya, ataupun entah itu karena keberdosaannya, yang sering membuat kita menyerah dalam hidup ini. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa manusia yang fana itu, manusia yang bercela itu, manusia yang hina itu telah diangkat Tuhan, sehingga kita adalah orang-orang yang sangat berharga. Karena kasih-Nya, Dia telah memberikan nyawanya untuk kita. Maka marilah kita selalu bersyukur dan tetap rendah hati, karena di dalam Tuhan kita berharga, dan tanpa Tuhan kita hanya butiran debu. Amin, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah Bapa yang Maha Kasih, di dalam kasih-Mu yang begitu besar, Engkau mengangkat kami yang hina, Engkau mengangkat kami yang bercela, sehingga kami menjadi berharga oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib melalui Kristus Yesus Tuhan kami. Ajari kami Tuhan agar kami senantiasa bersyukur dan tetap rendah hati di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Horas.